Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ila Putriani, Jihan Fadila, dan saya sendiri Salsabila Zahra ingin menampilkan hasil presentasi kami tentang analisis fisika sistem transportasi tumbuhan. Dalam pertemuan kali ini, materinya terbagi atas 4, di mana yang pertama yaitu jenis-jenis transportasi pada tumbuhan, yang kedua mekanisme transportasi atau pengangkutan air pada tumbuhan, yang ketiga translokasi sistem pengangkutan nutrisi pada tumbuhan, dan yang keempat yaitu difusi dan osmosis. Yang materi pertama yaitu jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Pengertian transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tanaman memiliki sistem transportasi yang mengalirkan air dan garam mineral atau ion-ion dari tanah yang diserap oleh akar dan dialirkan ke berbagai areal tanaman melalui batang. Transportasi tumbuhan di sini terbagi dua, yaitu ekstravaskular dan intravaskular. Ekstravaskular yaitu pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas pembuluh pengangkut dengan arah horizontal, sedangkan intravaskular yaitu proses pengangkutan zat yang terjadi di dalam pembuluh angkut, yaitu di dalam floem dan silemnya. Transportasi ekstravaskular ini terbagi atas dua, yaitu ada transportasi lintasan apoplas dan transportasi lintasan simplas. Transportasi lintasan apoplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan mati melalui dinding sel dan ruang antar sel. Namun tidak terjadi jika melalui endodermis karena adanya pita Kaspari dalam jaringan endodermis. Sedangkan transportasi lintasan simplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan hidup melalui sitosol yang saling bersambungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata. Seperti pada gambar yang tertera pada PPT ini dapat dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Ada jalur apoplas dan jalur simplas. Berikutnya yaitu transportasi intravaskular. Proses pengangkutan ini terjadi secara vertikal. Air dan garam mineral akan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau silem, sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh pembuluh tapis atau floem. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Salsabila Zahra tentang mekanisme transportasi atau pengangkutan air pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat yang namanya jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini merupakan salah satu dari sekelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh atau Tracheophyta. Jaringan pengangkut berdasarkan arah aliran haranya terbagi dua, yaitu yang pertama jaringan pembuluh kayu atau sering dikenal dengan silem, dan yang kedua jaringan pembuluh tapis atau floem. Jaringan silem ini berfungsi untuk mengangkut cairan dan zat hara menuju daun. Sumbernya berasal dari akar, ada juga yang berasal dari bagian tumbuhan yang lainnya. Yang kedua, jaringan floem ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dan zat lainnya dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Nah, pada gambar dapat kita lihat pada bagian batang tumbuhan terdapat jaringan floem, silem, intervasikular, cambium vasikular, korteks, dan epidermis. Nah, pada gambar yang ditampilkan ada jaringan yang terdapat pada monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan dikotil terdapat jaringan epidermis, berkas pembuluh, empulur, korteks, silem, dan floem. Sedangkan pada tumbuhan monokotil terdapat jaringan epidermis, berkas pembuluh, jaringan dasar, silem, dan floem. Adapun mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan, yang pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan dimulai dari akar. Dari akar ini menuju ke daun digunakan sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Pengangkutan air dan garam mineral dapat berlangsung secara intravaskular dan intravaskular. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
kita akan membahas mengenai difusi dan osmosis. Difusi sendiri merupakan gerak menyebarnya molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 saat pernafasan, penyebaran setetes tinta dalam air. Sedangkan osmosis adalah proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya.